Salam Pramuka, perkenalkan nama saya Fitriana Yulita, saya dari kelompok Barung Biru Siaga. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana uh, postur seorang pembina pramuka yang ideal itu. Kalau menurut saya, postur pembina pramuka yang ideal yang pertama adalah dia memiliki jiwa yang dewasa. Dalam jiwa yang dewasa tadi tujuannya adalah agar bisa membentuk karakter peserta didik, agar bisa membina anak-anak didiknya dengan sesuai dengan tujuan kepramukaan itu apa. Jadi terutama yang pertama yaitu jiwanya, ya, yang kedua yaitu jiwanya yang sehat, ya. Otomatis orang pembina pramuka harus kuat, sehat, sehingga dia juga akan bersemangat untuk melatih anak-anak. Kalau pelatihnya atau pembinanya itu memiliki jiwa yang sehat, otomatis anak-anak juga ikut bersemangat, ya. Beda kalau pelatih atau pembinanya itu loyo, maka anak-anak juga akan apa ya istilahnya, lembek, ikut lembek. Nah, kalau menurut saya itu. Yang kedua yaitu peran memiliki peran yang hebat, ya. Jadi seorang pembina pramuka harus memiliki peran yang luar biasa. Bagaimana perannya, seperti apa? Nah, perannya itu yaitu bisa membimbing anak-anak sebagai fasilitator, motivator, dinamisator yang handal. Kemudian seorang pembina pramuka harus supel dan luwes terutama, ya. Karena yang dihadapi adalah anak-anak, baik itu siaga ataupun penggalang. Oleh karena itu seorang pembina pramuka harus memiliki sifat yang supel dan luwes, berjiwa muda. Otomatis kalau berjiwa muda semangatnya juga tinggi, ya. Tapi tidak semuanya yang berumur tidak punya semangat. Bukan berarti yang berumur tidak mempunyai semangat, salah, ya. Jadi yang terpenting adalah itu, jiwa semangatnya yang tinggi, berjiwa muda, supel dan luwes. Supel dan luwes di sini adalah mereka bisa menjadi seorang kakak untuk anak-anak, bisa menjadi seorang guru untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa merasa lebih dekat dan mereka akan belajar dengan apa ya istilahnya, tidak ada rasa tertekan, ya. Kalau mereka akrab dengan pembinanya, otomatis mereka juga akan apa ya istilahnya, mereka juga akan mudah menerima materi dari gurunya, dari pembinanya, ya. Kemudian cerdas dan berwawasan luas. Nah, cerdas dan berwawasan luas seorang pembina pramuka itu sangat penting, memiliki pengetahuan yang luas, yang cerdas, ya. Kenapa? Karena mereka juga seperti bapak ibu guru. Jadi adik-adik siaga ataupun penggalang itu menganggap kakak-kakak pembina pramuka itu seperti bapak ibu guru mereka. Jadi kalau mereka tidak tahu atau kesulitan, mereka akan bertanya kepada kakak-kakak pembina pramuka itu. Nah, otomatis saat anak-anak bertanya, kakak-kakak harus bisa menjawab. Oleh karena itu, kakak-kakak pembina pramuka harus memiliki pengetahuan yang luas dan cerdas, ya, dan cerdas otaknya. Itu adalah salah satu postur pembina yang ideal. Kemudian bisa yang selanjutnya yaitu bisa menjalankan fungsinya. Fungsi seorang pembina itu apa, ya? Seperti contohnya ngasosung tulodo. Nah, artinya yaitu sebagai seorang pembina harus bisa memberikan contoh, ya, kepada anak-anak, adik-adik yang dibinanya. Contoh kecil saja, seperti pakaian. Kakak-kakak pembina menginstruksikan kepada adik-adik untuk memakai seragam pramuka lengkap beserta atributnya. Nah, sebelum menginstruksikan kepada adik-adik untuk memakai pramuka lengkap,
beserta atributnya, kakak pembina terlebih dahulu harus memakai pramuka lengkap, ya. Jadi jangan sampai kakak-kakak pembina menyuruh adik-adiknya memakai pramuka lengkap, sementara kakak pembina hanya memakai kaos dan pakai sandal jepit, ya. Itu nggak cocok ya. Jadi seperti itu. Itu adalah contoh, salah satu contoh kecil dari bagaimana seorang pembina yang ideal itu, ya. Kemudian bisa menjalankan perannya dengan baik, ya. Jadi seorang pembina harus bisa menjalankan perannya dengan baik. Misalnya anggota dewasa terlibat langsung membimbing peserta didik, ya. Jadi seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan dengan menggunakan PDK dan MK dari kepramukaan tadi dengan dasar sistem AMONG, ya. Jadi seorang pembina harus bisa melakukan perannya dengan baik. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sukarelawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip kepramukaan dan peduli dengan peserta didik. Nah, menumbuhkan sifat peduli dengan peserta didik ini yang sulit, kakak-kakak, ya. Jadi kita itu apabila ada adik-adik yang kesulitan misalnya pada waktu latihan, kita bisa mengajarinya, karena itu butuh sifat kepedulian yang tinggi dengan peserta didik. Nah, menurut saya seperti itu bagaimana postur seorang pembina yang ideal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.